Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Berikut saya akan membahas uraian PAT Fisika kelas 11 IPA. Ada 5 soal yang saya akan bahas pada kesempatan hari ini, dan kita mulai yuk pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama di sini ada seutas tali direntangkan mendatar dengan salah satu ujung terikat dan ujung yang lain digerakkan naik turun. Panjang tali tersebut 120 cm, frekuensi yang dihasilkan 0,5 Hz, dan amplitudenya 12 cm. Cepat menjalar gelombang tersebut 3 cm per sekon. Yang ditanyakan adalah amplitudo interferensi gelombang di titik 117 cm dari titik asal getaran dan letak perut kedua serta simpul ketiga dari asal getaran tersebut. Kita bahas yang pertama adalah apa sih yang diketahui dari soal tersebut dulu. Kita tulis nih. Yang pertama, di situ kita dapat informasi dari panjang tali sejauh panjang 120 cm. Lalu frekuensinya 0,5 Hz. Setelah itu amplitudonya 12 cm. Dan cepat rambat gelombangnya adalah 3 cm per sekon. Yang ditanyakan dari soal tersebut adalah amplitudo interferensi. Kita sebut AS aja ya. Pada jarak S-nya 117 cm atau X dah boleh. Setelah itu kita mencari letak perut dan letak simpul. Letak perut dan letak simpul. Letak perut, letak simpul. Nah, letak perut dan simpul keberapa nih? Ya, letak perut yang kedua, dan simpul ketiga. Sekarang kita akan memulai membahas satu persatu. Sebelum kita membahas untuk mencari amplitudo interferensi, kita mencari jarak X-nya. X-nya di sini L dikurang 117, di mana L-nya 120 dikurang 117, didapat 3 cm. Setelah itu kita mencari panjang gelombang, di mana lambda sama dengan V per F. V-nya atau cepatnya adalah 3 cm dan F-nya 0,5, dan didapat 6 cm. Nah, dapat nih panjang jaraknya dan panjang gelombangnya. Baru deh masukin ke rumus amplitudo interferensi, di mana persamaannya 2A sin 2pi X per lambda. 2, amplitudonya 12, sin 2pi X per lambda. X per lambdanya, X-nya itu 3, lambdanya 6. Berarti setengah ya anak-anak. Ya, di sini. Ini 2 kali 12, itu 24. Sin 2pi, di sini setengah. 2pi kali setengah, jadi 24. Sin pi. Pi itu kan 180, jadi 24 sin 180. 24 sin 180 itu 0, berarti 0 cm. Nah, amplitudenya kita udah dapat. Sekarang kita masuk ke letak perut dan letak simpul. Untuk letak perut kedua, ya kan? Sini perut kedua berarti N-nya sama dengan 2. Persamaannya adalah L dikurang 2N dikurang 1 dikalikan lambda dibagi 4. L-nya berapa? 120. 2 dikali 2 dikurang 1, lambdanya sebesar 6 dibagi 4. Nah, di 120, 2 kali 2, 4. 4 dikurang 1, 3. 3 kali 6 adalah 18. Ya, dibagi 4. Kalau kita 120 dikurang 18 dibagi 4, hasilnya adalah 25,5 cm. Kalian bisa hitung kembali ya anak-anak. Lalu yang terakhir adalah letak simpul. Letak simpul ketiga. Berarti N-nya sama dengan 3. Apa nih persamaannya? L dikurang N dikurang 1, lambda dibagi 2. L-nya 120 dikurang
N-nya 3 dikurang 1, lambdanya 6 dibagi 2. 120 dikurang 3 dikurang 1, 2, 2 kali 6, 12. Ya, anak-anak. 2 kali 6, 12 dibagi 2. Berapa nih? 120 dikurang 12 dibagi 2. Didapat 54 cm. Nah, kalian bisa hitung kembali lagi ya. Jika salah, boleh informasikan by komentar ataupun by japri ke saya. Nah, itulah jawaban soal yang pertama dari uraian PAT Fisika kelas 11. Cukup jelas ya anak-anak, mudah kan ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 2. Di soal nomor 2, di sini ada sebuah ambulans bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, membunyikan sirine dengan frekuensi 960 Hz. Dari arah berlawanan, bergerak mobil pemadam kebakaran yang membunyikan sirine juga dengan frekuensi 1000 Hz dan berkecepatan 36 km per jam. Yang ditanyakan adalah berapakah frekuensi sirine ambulans yang terdengar sopir pemadam kebakaran dan berapa frekuensi pelayangan yang terdengar oleh supir pemadam kebakaran. Di sini kita akan membahas mengenai materi efek Doppler anak-anak. Anggap ya di sini gambar saya bagus, soalnya saya tidak begitu baik untuk menggambar. Ada 2 buah mobil, ya. Yang pertama ini mobil pemadam ambulans, taruhlah seperti itu. Bergerak dari kiri ke kanan, ya kan, dengan kecepatan 20 meter per sekon. Lalu dengan arah sebaliknya di sini mobil pemadam kebakaran nih sekarang. Ambulans tadi udah ya bergerak dia dengan kecepatan V-nya itu 36 km per jam. Jangan lupa dikonversi dulu terlebih dahulu ke meter per sekon. Bagaimana caranya? Kilometer ke meter dikalikan 1000 jadi 36.000. Jam ke second jadi 3.600. Didapat 10 meter per sekon. Seperti itu anak-anak. Nah, ambulans ini membunyikan sebuah sirine F sebesar 960 meter per sekon. 960 Hz. Ya. Nah, di sini ambulans ini sebagai sumber bunyi dan didengar oleh supir pemadam. Walaupun dia membunyikan sirine juga, tapi sebagai pendengar supir pemadam tersebut, ya. Lalu di sini supir kebakaran membunyikan sirine juga sebesar 1000 Hz. Kita tahu rumus dari efek Doppler V plus minus VP V minus plus Vs dikali dengan Fs. Maksudnya bagaimana tuh Pak? Nah, maksudnya adalah di sini jika plus pendengar mendekati sumber, jika min pendengar menjauhi sumber. Jika min sumber mendekati pendengar, jika plus sumber mendekati jika min sumber mendekati pendengar, sedangkan plus jika sumber menjauhi pendengar. Begitu maksudnya. Nah, di sini kan dia bergerak berlawanan arah. Berarti saling sama-sama mendekati. Fp sama dengan V karena pendengar mendekati sumber berarti plus, sedangkan sumber mendekati pendengar berarti min. Dikalikan Fs. V-nya not di sini kecepatan di udara rambatnya adalah 340 meter per sekon. Jika tidak dikasih tahu, kalau diketahui pasti harus berain. V-nya 340 plus kecepatan dari pendengar itu 10, 340 kecepatan dari sumber adalah 20 dikalikan Fs-nya 960. Nah, didapat di sini 340 tambah 340 tambah 10 itu 350. 340 dikurang 20, 320 dikalikan dengan 960. Dan kita bisa dapat di sini adalah 1050. Lalu pelayangannya. Pelayangan. Nah, ya nggak bagus deh jangan di sini, di bawah aja. Ya, pelayangan. Pelayangan. Ingat, pelayangan ini tidak mengenal tanda negatif. Berarti 1050 dikurang 1000. Ya, 1050 dikurang 1000. 1050 ini dapat dari mana? Dari yang kita bisa cari. 1000-nya dari bunyi sirena dari pemadam kebakaran. Didapat
50 Hz. Mudah sekali kan anak-anak? Tidak susah. Ya, itu soal nomor 2. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti semuanya ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ada apa nih? Di soal nomor 3, di sini ditanyakan adalah sebutkan persamaan antara kamera dan mata, serta buatlah tabel perbedaan antara kamera dengan mata. Nah, ini referensi dari saya. Kalau misalnya kalian punya pengembangan, nggak ada masalah. Nah, persamaan dari mata dan kamera itu sistem kerjanya sama pada dasarnya. Tapi lebih rincinya di sini adalah memiliki satu lensa, yaitu lensa cembung. Sifat bayangannya sama, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu terdapat pengatur cahaya yang masuk. Kalau di mata, iris, dan kalau di mata, diafragma. Lalu terdapat tempat terbentuknya bayangan, kalau mata retina, dan kalau kamera, film. Ini persamaannya. Lalu kalau perbedaannya, nah cukup ya. Kalau lensa mata adalah pupil. Kalau di kamera, lensa kameranya adalah lensa cembung untuk menangkap gambar. Lalu yang kedua, kalau mengatur jumlah cahaya, itu di pupil, kalau di kamera, itu diafragma. Yang ketiga, bayang yang terbentuk, mata diperkecil, plus minus ya itu, kurang ya, nyata terbalik, sedangkan kalau di kamera itu sama juga, plus lebih besar, nyata terbalik. Yang keempat dan ketiga, sama dari bayangan yang dibentuk oleh mata berada di retina, kalau di kamera, bayang yang terbentuk pada film. Beri warnanya itu iris, kalau misalkan iris mata memiliki proporsi yang sama dengan apertur kamera. Lalu di mata ada kornea untuk melindungi lensa mata dan melewatkan cahaya yang masuk ke mata. Terdapat konjungtiva sebagai pelindung kornea mata. Kalau kamera, terdapat bukaan yang merupakan celah masuknya cahaya ke dalam kamera. Dan yang terakhir adalah ada rana seperti bukaan yang membuka dan menutup pada kamera. Nah, inilah merupakan perbedaan antara mata serta kamera. Mudah-mudahan kalian bisa dapat mengerti ya anak-anak semuanya. Selanjutnya kita bahas ke soal yang nomor 4. Apa itu soal nomor 4? Di sini ada sebuah mikroskop anak-anak. Jarak lensa objektif dengan lensa okuler dari sebuah mikroskop untuk mata tak berakomodasi adalah 12 cm. Berarti ini jarak antar lensa nih. Ya, jarak antar lensa. Jarak kedua lensa okuler dan objektif. Berarti kita tahu di sini diketahuinya adalah D-nya sebesar 12 cm. Jika jarak fokus lensa objektif dan lensa okuler masing-masing 1,6 dan 4 cm, berarti di sini FOB 1,6 cm dan FOK-nya adalah 4 cm. Yang ditanyakan adalah berapa jarak objek yang harus ditetapkan, berarti di sini SOB-nya. Nah, jawab deh. Kita dapat kalau mencari SOB berarti kan pakai menggunakan gini aja. FOB 1 PHB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per SOB aksen. Nah, ini adalah persamaan umum. Ya, persamaan umum. Kita nyari nih SOB aksennya. Kan nggak dapat nih, ya kan? Di sini ada SOB aksen. SOB aksen dapat dari mana sih? Dari D. D sama dengan SOB aksen ditambah FOK. D-nya kan dapat tuh 12, SOB aksennya kita lagi nyari. FOK-nya ada tuh 4. Berarti SOB aksen sama dengan 12 dikurang 4. Didapatlah berapa tuh? 8 cm. Itu SOB aksennya. Seperti itu. Dan kita masuk nih. Karena kita cari SOB berarti 1 per SOB sama dengan 1 per FOB dikurang 1 per SOB aksen. Nah, ini persamaannya. Kita mulai nih masukin angka-angkanya. 1 per SOB sama dengan 1 per FOB-nya berapa FOB-nya? 1,6 dikurang 1 per 8 SOB aksennya. Ya. Lalu 1 per SOB sama dengan disamakan menyebutnya. Sama-sama 8, di sini 5, di sini 1. Jadi 4 per 8. 1 per SOB. Ya kan? Sini. Lalu SOB-nya tinggal dibalik ya anak-anak. Dibalik menjadi SOB sama dengan 8 dibagi 4 sama dengan 2 cm. Nah, itulah jawaban soal nomor 4. Mudah kan? Mudah-mudahan kalian dapat mengerti penjelasan yang saya jelaskan berikut. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 apa sih? Ya, yuk kita mulai. Soal nomor 5 di sini adalah bagaimanakah pengaruh pemanasan global terhadap kesehatan manusia?
Nah, ini umum. Kalau misalkan kalian dapat pendapat yang lain, boleh silakan. Ini patokan aja. Patokannya jawabannya seperti apa sih? Pemanasan global bagi kesehatan manusia sangatlah buruk karena panas matahari yang terkurung dalam atmosfer dapat merusak kulit sehingga menyebabkan kanker. Serta udara yang tercemar juga dapat merusak paru-paru. Air yang tercemar serta tanah dapat merusak tanaman yang akan dimakan manusia dan akan memperburuk keadaan manusia dengan pemanasan global yang makin parah. Seperti itu jawabannya anak-anak. Nah, itulah penjelasan saya dari nomor 1 sampai nomor 5 mengenai uraian PAT kelas 11 mata pelajaran fisika. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.